wabarakatuh. Nampaknya anak-anak ibu semuanya sudah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya ibu guru mau melihat dan cek semangat anak-anak semuanya dengan sapaan selamat pagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, Iha. Alhamdulillah, semoga semangat kalian dari awal sampai akhir tetap membara ya. Baiklah, pada pagi yang cerah ini kita akan belajar tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelumnya, ibu guru mau cek kehadiran terlebih dahulu. Nah, teman-teman, coba lihat teman sebangkunya, apakah ada yang tidak hadir? Wah, hadir semua ternyata ya, pinter. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yang mana materinya tentang sebab-sebab hijrahnya Rasulullah ke Taif. Udah ada yang baca sebelumnya di rumah? Oh iya, pinter. Ada yang sudah dan ada juga yang belum. Nah, pada pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan seluruh siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan sebab-sebab hijrahnya Rasulullah. Nah, yang kedua, siswa-siswa dapat menerapkan apa sih pentingnya hijrah dan keikhlasan hijrah tersebut. Nah, untuk itu kita sebelumnya biar barokah ilmunya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ibu minta tolong ya. Dimulai. Bismillah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa tadi melancarkan pembelajaran kita ya nak. Baiklah. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang sebab-sebab hijrahnya Rasulullah ke Taif. Nah, ibu guru mau menjelaskan sedikit mengapa Rasulullah hijrah ke Taif. Yaitu ketika itu istrinya Rasulullah yang sangat beliau cintai dan sayangi, yaitu Khadijah, meninggal dunia. Dan kemudian paman beliau Abu Thalib juga sudah meninggal dunia, sehingga masyarakat Mekah sangat tidak menyukai beliau. Dan ketika suatu malam terbesitlah oleh Rasulullah untuk hijrah ke daerah Taif. Nah, dan teman-teman semuanya harus tahu, Rasulullah hijrah pertama adalah hijrah ke daerah Taif, yaitu berharap di Taif masyarakatnya menerima ajaran-ajaran yang akan dibawa oleh Rasulullah. Namun sayangnya masyarakat Taif tidak menerimanya. Nah, agar anak-anak semua lebih paham materinya, ibu guru sudah menyiapkan di atas yaitu video. Nanti teman-teman lihat terlebih dahulu, ditonton ya dan disimak serta dipahami. Oke, selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Ini merupakan kali pertama dakwah keluar kota Mekah. Nabi berharap banyak dari penduduk Taif yang mau masuk Islam. Namun siapa sangka bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melempari beliau dengan batu. Perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang, muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah keluar kota Mekah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, berangkatlah Rasulullah ke Taif hanya berdua dengan Zaid bin Haritsah. Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad sengaja tidak membawa hewan tunggangan. Walaupun perjalanan menjadi lebih lama, Nabi dan Zaid berhasil melampauinya. Wahai Nabi, sepertinya itu perkampungan penduduk. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki Taif. Selayaknya tamu yang baru datang ke negeri orang, Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu. Mereka adalah Abd Yalail, Mas'ud, dan Habib. Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin Taif sembari menyisipkan misi dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Belum selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon yang tidak menyenangkan. Sudahlah, tak perlu kau teruskan ceritamu, wahai Muhammad. Aku tidak dapat mempercayai perkataanmu. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau?
Wahai Muhammad, jika benar engkau seorang rasul, aku tidak mau hidupku terancam dengan menerima ajakanmu. Namun, jika ternyata engkau adalah pembohong besar, maka engkau tidak pantas berbicara denganku. Perkataan para penguasa Taif tersebut sungguh menyakiti hati Rasulullah. Namun beliau memilih untuk sabar daripada menanggapi mereka. Ini merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang beliau emban. Baiklah, aku menghargai keputusan kalian. Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana, Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Taif. Namun respon mereka tidak berbeda dengan para pemimpinnya, bahkan lebih buruk. Para penduduk mengusir Nabi Muhammad. Berhentilah, keluar dari negara kami. Kami tidak akan mau mengikuti ajaranmu, wahai Muhammad. Pulanglah ke negerimu. Ketika Nabi hendak bersiap-siap pulang, penduduk Taif telah bersiap melempar beliau dengan batu dan tanah sampai kaki beliau luka-luka. Padahal Zaid telah membentengi Nabi dengan tubuhnya yang besar. Wahai Nabi, kita harus segera pergi dari tempat ini. Setelah berlari cukup jauh, sampailah Rasulullah dan Zaid di tembok perbatasan kota. Di sanalah mereka bersembunyi hingga orang-orang berhenti melempari dengan batu. Posisi Nabi Muhammad dan Zaid sekarang 3 km dari kota Taif. Di dekat mereka terdapat kebun anggur. Nabi dan Zaid beristirahat di dekat pohon yang menghadap ke arah tembok. Di tempat itulah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hanya kepada Engkau hamba mengadu. Hamba sama sekali tidak bermaksud untuk mengeluh. Hamba tidak peduli dengan perlakuan manusia. Selama Engkau tidak murka kepadaku, maka hamba terima semua itu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, jika bukan kepada Engkau, lantas kepada siapa lagi hamba berserah? Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang berhak kami sembah. Dari kejauhan, pemilik tembok yaitu Utbah dan Syaibah memperhatikan Nabi Muhammad yang sedang berdoa. Tiba-tiba hati mereka tersentuh. Kemudian salah satu dari mereka memanggil pelayannya. Wahai Adas, ambilkan setangkai anggur ini untuk 2 orang laki-laki di sana. Baik, Tuan. Ketika Adas meletakkan nampan di dekat Rasulullah, terdengar kalimat yang asing dari bibir beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum pernah mendengar kalimat itu. Kalian pasti bukan penduduk kota ini. Dari mana asalmu dan apa agamamu? Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi. Aku pernah mendengar tentang negeri asalmu. Di sana hiduplah laki-laki soleh bernama Yunus bin Matta. Adas terkejut mendengar jawaban dari Nabi Muhammad. Lalu ia mendekatkan diri kepada beliau. Apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta? Dia adalah saudaraku, seorang yang dulunya adalah nabi. Demikian pula dengan diriku. Adas menampakkan rasa hormatnya kepada Nabi Muhammad dengan mencium kedua tangan beliau. Sementara itu, kedua majikan Adas terlihat kesal melihat perlakuan Adas terhadap orang asing. Lihatlah wahai saudaraku, budak itu telah menantang kita. Ketika Adas berjalan menuju arah majikannya, salah seorang dari mereka berkata, Apa yang barusan engkau lakukan, wahai Adas? Sungguh memalukan. Mengapa engkau melakukan hal itu untuk orang asing? Wahai tuanku, tidak seorang pun di dunia ini lebih baik dari Muhammad. Dia telah memberitahuku sesuatu hal yang hanya diketahui seorang utusan. Memangnya agamamu sama dengannya? Untuk apa engkau peduli dengannya? Tidak, aku seorang Nasrani dan Muhammad pemeluk Islam yang taat. Rasulullah memperhatikan perdebatan antara Adas dan majikannya dari tempatnya bernaung. Beliau berdoa agar Adas tidak terpengaruh dengan perkataan majikannya dan berpaling kepada agama Islam. Celakalah dirimu, wahai Adas. Jangan sampai orang yang bernama Muhammad itu memalingkanmu dari agamamu sendiri. Karena jelas agamamu lebih baik dari agamanya. Menyaksikan Adas yang tidak beranjak dari tempat duduknya, Nabi Muhammad hanya bisa pasrah. Setelah keadaan aman, Nabi dan Zaid berjalan menuju ke arah Mekah. Tatkala melewati suatu tempat yang bernama Qoren At-Sa'ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung menemui Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui perlakuan kaummu. Dia mengutusku bersama malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, jika engkau ingin aku meratakan mereka dengan kedua gunung di dekat Taif, aku akan melakukannya. Alih-alih membalas perlakuan penduduk Taif, beliau justru mendoakan mereka. Jangan lakukan itu. Siapa tahu Allah akan menggerakkan hati seseorang dari mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Sepeninggal para malaikat, Nabi Muhammad teringat akan doanya. Beliau sangat bersyukur atas pertolongan Allah yang baru saja diterimanya. Hatinya menjadi tentram. Langkah kakinya mantap untuk kembali ke Mekah dengan penuh semangat baru. Zaid bin Haritsah kagum dengan kesabaran Rasulullah dan pikiran positifnya. Di suatu tempat bernama Hiro yang tak jauh dari kota Mekah, Nabi Muhammad dan Zaid beristirahat. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa engkau kembali setelah mereka mengusirmu? Wahai Zaid, dengarkan aku baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai jalan keluar. Sungguh Allah akan menyelamatkan agamanya dan memenangkan nabinya. Di sana Nabi mengutus seseorang dari suku Khuza'ah mendatangi Al-Akhnas bin Syuraik untuk meminta suaka atau hak perlindungan. Katakan kepadanya, aku bukan sekutu Muhammad, maka aku tidak bisa memberikan suaka untuknya. Rasulullah kembali mengutus seseorang untuk menemui Suhail bin Amru. Namun jawaban Suhail sama dengan Al-Akhnas bin Syuraik. Untuk ketiga kalinya, Rasulullah mengutus seseorang untuk menemui Al-Mut'im bin Adi guna meminta suaka baginya dan Zaid. Ya, aku bersedia. Lalu Al-Mut'im mengambil senjata dan menemui anak-anak dan kaumnya. Pakailah senjata ini untuk mengawalku dan Muhammad sampai ke Ka'bah. Sesungguhnya, aku telah memberikan suaka kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad dan Zaid menemui Al-Mut'im dan mengikutinya sampai memasuki kota Mekah. Di depan Masjidil Haram, Al-Mut'im menghentikan laju kudanya. Kedatangan Al-Mut'im dan pasukannya menarik perhatian kaum Quraisy Mekah, apalagi ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Wahai penduduk Mekah, sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad. Jika ada yang berani menyakitinya, maka orang itu akan berhadapan denganku. Setelah berpidato, Al-Mut'im menuntun Nabi Muhammad menuju ke arah Ka'bah. Di sana Nabi melakukan tawaf, lalu sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Barulah kemudian beliau pulang ke rumahnya, dikawal oleh Al-Mut'im dan pasukannya.
Terima kasih banyak, wahai Al-Mut'im. Semoga kelak aku bisa membalas kebaikanmu. Setelah peristiwa tersebut, Abu Jahal menemui Al-Mut'im untuk menanyakan kebenaran berita yang didengarnya. Wahai Mut'im, benarkah engkau adalah orang yang memberikan suaka terhadap Muhammad dan telah menjadi pengikutnya? Benar, aku telah memberikan suaka terhadap Muhammad, tidak lebih dari itu. Abu Jahal merasa lega mendengar jawaban dari Al-Mut'im karena ia tidak masuk Islam. Kalau begitu, kami telah memberikan suaka kepada orang yang telah engkau berikan suaka. Nabi Muhammad tidak pernah melupakan kebaikan Al-Mut'im. Ketika kemenangan kaum muslim di Perang Badar, di hadapan para tawanan kaum kafir, Nabi teringat kepadanya. Jika Al-Mut'im masih hidup dan meminta kepadaku untuk menebus kawan-kawannya, niscaya akan aku serahkan mereka kepadanya. Demikianlah akhir kisah Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, hendaknya kita meneladani kesabaran Rasulullah dalam menghadapi ujian kehidupan, karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang bersabar dan memberikan kebahagiaan sebagai balasan. Kedua, kita harus yakin dalam berdoa, bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan ketiga, mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari adalah bukti kecintaan kita terhadap beliau, sebagaimana yang dilakukan Sa'id ketika menjaga Rasulullah dari serangan penduduk Taif. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik anak-anak semuanya, karena sudah melihat video di atas, maka sekarang Ibu Guru mau teman-teman semuanya menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 6 siswa. Ayo, Ibu Guru hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terong dibagi, ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu menjadi kelompok 3. Oke, siap? Siap. Nah, silahkan berkumpul dulu bersama teman-temannya. Ya, bagus. Oke, baiklah. Di sini Ibu Guru mau teman-teman semuanya berdiskusi tentang apa yang teman-teman dapatkan dari video di atas. Karena nanti Ibu Guru akan memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok, apa saja sih yang sudah kalian pelajari atau diskusikan terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Ibu Guru kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi. Nah, sekarang waktu berdiskusi sudah habis. Oleh karena itu, Ibu Guru akan memberikan pertanyaan satu setiap kelompoknya. Jadi, dapat satu pertanyaan untuk setiap kelompok. Oke? Bisa semuanya anak-anak? Oke, semangat ya, bisa. Namun sebelumnya, biar kita tambah semangat, Ibu Guru mau mengajak siswa-siswa Ibu Guru untuk tepuk semangat. Udah ada yang hafal kan? Udah dong. Tepuk semangat. 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 Sore. Semangat semua, pinter. Walaupun siang, sekarang udah jam 10, tapi anak-anak Ibu Guru pinter banget ya. Masih tetap semangat. Oke. Sekarang Ibu Guru mau bertanya kepada kelompok 1 nih. Kelompok 1, coba sebutkan apa-apa saja penyebab Rasulullah hijrah ke Taif. Ayo, silakan kelompok 1. Iya, pintar. Jadi ada beberapa hal yang membuat Rasulullah hijrah ke Taif. Yang pertama yaitu Rasulullah merasa hidupnya sendiri di kota Mekah karena semua masyarakat Mekah sudah mengucilkan beliau, sehingga beliau merasa sendiri. Karena beliau juga sudah ditinggalkan oleh istri serta paman yang beliau sayangi. Nah, yang kedua itu adalah beliau juga sudah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, sehingga beliau ingin memperluas ajaran Islam ke wilayah-wilayah yang ada di sekitar kota Mekah. Nah, yang ketiga beliau hijrah ke Taif itu adalah berharap di Taif masyarakatnya menerima beliau dengan hati serta keikhlasan. Pinter kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Semangat ya. Nah, berikutnya kelompok 2. Ibu Guru mau bertanya. Coba jelaskan secara singkat bagaimana proses Rasulullah hijrah ke Taif. Ayo. Ya. Ya, pintar sekali. Nah, hijrahnya Rasulullah ke Taif secara singkat itu adalah ketika beliau sudah merasa sendiri, beliau hijrah berdua bersama sahabat, yaitu namanya Zaid bin Harithah.
Kemudian beliau berjalan, tidak menggunakan kendaraan, yaitu dengan menggunakan jalan kaki. Beliau hijrah sampailah di negeri Taif. Kemudian di negeri Taif beliau tidak diterima oleh warganya, sehingga Rasulullah sempat bersedih. Namun Rasulullah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu melindungi beliau. Kemudian singkat cerita, Rasulullah hijrah ke sana mendatangi pemuka-pemuka di daerah Taif. Namun pemuka-pemukanya tidak menerima. Kemudian Rasulullah berusaha untuk bertempat tinggal selama 10 hari. Namun 10 hari masyarakat Taif juga sangat tidak memperlakukan Rasulullah dengan baik. Nah, sehingga Rasulullah sempat keluar dari Taif dengan dilempari batu. Dan Rasulullah sempat berdoa kepada Allah, lalu Allah mendatangkan kedua malaikatnya agar kalau Rasulullah ingin mendapatkan bantuan, maka malaikat Allah akan menjatuhi dua gunung tersebut dan menutup kota Taif. Namun Rasulullah tidak mau, karena Rasulullah tahu umatnya suatu ketika akan menerima kebenaran. Masya Allah ya. Baik, itu adalah secara singkat Rasulullah hijrah ke Taif. Nah, berikutnya kelompok terakhir, ibu guru mau bertanya nih kepada kelompok 3. Pintar, apa saja sih hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Taif? Ayo, kelompok 3 dijelaskan ya. Yang pertama, ya, itu adalah kesabaran. Oke, pintar, ibu guru akan jelaskan secara singkat. Yang pertama itu adalah kesabaran, di mana Rasulullah hijrah ke Taif, beliau sudah dihina-hina, beliau sudah dilempari batu sampai kaki beliau berdarah, beliau tetap sabar menerimanya karena beliau yakin suatu saat nanti masyarakat di Taif akan menerima kebenaran, yaitu agama Islam. Nah, yang kedua yang dapat kita ambil hikmahnya itu adalah perjuangan yang benar-benar tangguh dari Rasulullah. Beliau benar-benar berjalan dan berjuang sendiri bersama sahabatnya. Yang ketiga, Rasulullah adalah ikhlas. Nih paling penting, ikhlas. Ikhlasnya Rasulullah pada pembelajaran kali ini itu adalah ketika beliau dilempari batu, dan bahkan malaikat Allah sekalipun yang ingin membantu beliau untuk membalaskan sakitnya beliau, Rasulullah tidak mau. Karena apa? Karena beliau ikhlas dalam berdakwah dan ikhlas untuk menerima baik itu perlakuan buruk maupun perlakuan baik terhadap beliau. Nah, pinter. Jadi itulah pembelajaran pada hari ini tentang sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Taif. Oleh karena itu, semuanya anak-anak ibu guru harapkan semua siswa nantinya baca-baca lagi buku LKS-nya di halaman 52. Itu ada soal-soalnya, tolong dikerjakan di rumah deh. Oke. Sekian dari ibu guru, semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat dan berkah nanti ke depannya ya. Oke, sekian tadi kita mulai dari salam. Sekarang ibu guru minta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya agar kita pulang. Oke? Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhir doa tadi, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada kali ini. Tadi ibu guru buka dengan salam, sekarang ibu guru tutup dengan mengucapkan salam juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.